Oke, buat ngelanjutin praktikum kemarin kan belum selesai ya. Jadi bakal kita lanjutin sekarang aja. Harusnya asistensi aja sih, biar kalian bisa nanya langsung. Tapi karena sibuk juga ya, sama juga kondisi saya nggak memungkinkan karena kurang sehat. Jadi udah cukup asistensi aja ini saja. Udah susah-susah saya ngatur waktu buat nge-recordnya ini malam-malam kayak gini. Jadi kita lanjutin aja praktikum kemarin dari record ini. Kalian buka file data latihan kemarin, terus ke open, browse. Apa ini? Udah capek ini laptop saya ini. Kalian cari datanya di mana kalian naruhnya. Buka datanya itu data yang belum diolah ya, biar yang kemarin itu datanya nggak keikut. Ini di next, terus ini yang di checklist tab, space, next, terus finish. Di bagian sini kita insert karena di sini harusnya ada tulisan X, Y, depth, sama porositas. Kita bakal ngelakuin filtering buat data ini karena ini datanya masih ada data yang jelek. Saya ulang-ulang terus cara filtering ini biar kalian paham pas nganuin buat data LA. Ke tab data, kalau misalnya ini udah di blok, kita ke tab data, terus ke bagian filter. Ini kan dia udah ada keterangan tanda panah gini. Kalian klik sort to smallest tolerages. Maksudnya dari yang terkecil ke terbesar. Ini kan 166 ini jelek karena dia beda sendiri dari data yang lain. Jadi data yang ini dihapus, di delete. Di kolom Y juga 280 ini jelek berarti dihapus. Porositasnya juga, depth dihapus juga 170. Porositas dia nggak jelek karena sama semua. Kalau udah, kita lanjut ke deskripsi statistik. Ke data, terus ke data analisis, terus ke deskriptif statistik. Ini yang di blok semua datanya, X, Y, depth sama porositas. Labelnya juga. Ini di checklist, labelin per row, outputnya diklik, terus kalian taruh di basin di mana, taruh aja di sini di app di sampingnya. Terus yang 4 di bawah ini di checklist. Terus klik OK. Ini kan udah. Ini bagian X ini di cut terus pindahin ke G. Y ini di cut juga pindahin ke I. Depth-nya dipindah juga di cut, pindah ke K. Porositasnya di cut juga, dipindah ke M. Ini karena buat ngehapus deskripsi yang bagian sini, keterangannya. Karena udah cukup satu aja biar nggak banyak. Kalian blok di sini, yang A, H, kolom H di blok. Buat ngeblok yang lain juga kontrol, klik kontrolnya jangan dilepas, terus klik yang kolom J. Klik kontrol lagi, kontrolnya jangan dilepas, terus klik kolom L. Terus dihapus. Ke home, terus delete. Ini udah, terus kita lanjut ke bagian histogram. Sebelum nganuin histogram, kita bakal bikin data bin-nya dulu. Bin ini tujuannya buat nganuin range data yang bakal diolah. Kan kemarin range sudah diajarin ya. Range itu dari data terkecil hingga data terbesar. Jadi, data terkecil ini harus termasuk dalam range yang bakal kita buat. Kalau misalnya mau dapat 13,2 ini, berarti kita mulainya dari angka 13. Terus, data terbesarnya itu 18,8.
Kalau misalnya kita ngambilnya 18, berarti 18,8-nya nggak kedapet. Jadi data yang kita pakai itu sampai 19, biar data 18,8-nya dapat. Jadi data bin yang dipakai itu sampai 19. Terus lanjut ke data, terus ke data analisis, terus ke histogram. Klik OK. Ini input range-nya itu masukin data porositas saja. Terus bagian bin range masukin data bin yang kita buat tadi. Masukin juga keterangan binnya. Yang bagian porositas tadi jangan dimasukin keterangan porositasnya, ambil datanya aja. Bagian binnya didapetin juga. Label ini paham kan? Jadi maksudnya input range-nya ambil datanya aja, buat binnya masukin semua beserta keterangannya. Labelnya di checklist, 4 kotak di bawah ini di checklist. Terus klik OK. Ini inputnya, outputnya taruh aja di kolom N di samping data bin. Klik OK. Udah kan? Nah, berhubung ini data histogram ini belum tersusun karena dia pakai bin yang belum pakai data frekuensi yang disusun di sini. Data frekuensi sama kumulatif yang disusun. Jadi ini histogramnya diklik, terus binnya ini digeser. Lihat dulu ini tanda kursornya ini harus warna hitam. Nah, hitam gini baru digeser. Apalah dia mau digeser. Klik dulu histogramnya. Pindahin ke bin yang ini. Terus yang ini frekuensinya juga dipindahin ke yang ini. Enter. Ini juga. Diklik dulu ya. Tadi kan yang histogramnya yang biru diklik. Udah dipindahin kan? Terus klik lagi yang warna orange. Binnya udah dipindah. Kumulatifnya pindahin juga ke sini. Enter. Nah, ini udah. Bagian histogram udah selesai. Kita lanjut ke covariance sama korelasi. Ke data, ke tab data, terus ke data analisis. Kita bikin covariance dulu. Oke. Ini input range-nya ini. Masukin semuanya dari data X, Y, depth sama porositas. Labelnya juga. Ini label inverse-nya di checklist, outputnya di checklist, terus ditaruh di basing deh di apa-apa. Klik dulu di dalam sini, terus klik tempat mau naruh hasilnya di kolom U misalnya. Ini bagian ini di bagian yang paling bawah, nggak usah di checklist. Yang di checklist yang atas aja, yang output. Klik OK. Kan korelasi covariance ya. Sekarang kita ke korelasi. Data, terus data analisis, correlation. Oke. Input range-nya sama kayak tadi, X, Y-nya dimasukin semua beserta labelnya juga. Terus label first in row-nya di checklist, terus output range-nya di checklist, terus bagian sini diklik. Outputnya taruh aja di bawah sini. Di kolom U di bagian bawah covariance tadi. Klik OK. Udah kan? Kalau udah berarti pengolahan yang ini udah. Kita lanjut bikin kurva hubungan antara porositas sama depth. Ke bagian insert, terus ke chart, terus scatter yang paling pertama. Udah kan? Ini taruh di sini. Klik kanan di lembar warna putih ini, terus select data, add,
Di sini series name-nya itu hubungan antara depth dan porositas. X-nya itu masukin depth, datanya aja ya. Y-nya masukin porositas, masukin datanya aja. Klik oke. Oke. Ini kan udah muncul dia. Terus ini kita klik dulu ini kurvanya, terus klik tambah ini ke bagian trendline. Legendnya ini diituin dulu di checklist, terus ke bagian trendline, ke more option, scroll ke bawah di bagian sini ya, trendline option, scroll ke bawah, di 3 di bawah ini di checklist. Kalau udah di action. Ini hasil datanya ini tadi ini hasil datanya digeser ke sini aja. Nah, kalau udah, ini kan kalau misalnya kalian mau ngerapihin ini, kan bagian data di sini nggak masuk kan ya. Jadi diklik dulu range-nya di sini, terus klik kanan, klik format axis. Ini kan data yang terhitung di sini dari 12 sampai 20 ya. Berarti 0 sampai 10 ini nggak usah. Berarti di sini kita ambil dari 12 aja. 12 sampai 20 ini. Enter. Nah, udah. Nah, kalau udah ini di X, kita lanjut buat ngelakuin regresi linear. Regresi linear kan pakai rumus buat forward modeling. Forward modeling kemarin kan pakainya data GERT lagi. Data G atau matrix kernel, terus data D sama modelnya. Data G kemarin itu kan dari data depth. Berarti kita ambil depth-nya. Ini data yang diambil nggak usah disusun ya, nggak usah di filter biar dia tersusun kayak gini aja kayak awal. Sini satu semua. Ini satu semua sampai bawah. Gini ya, biar dia nggak lama kan ini. Ketik dulu satu, yang paling atas. Terus kalian arahin kursornya di bagian ini, bagian paling pojoknya. Terus klik 2 kali. Dia langsung ngeblok sampai ke bawah. Terus D-nya itu sebagai porositas. Copy. Terus taruh di D. Buat rumus nganuin forward modeling kemarin, itu kan yang pertama itu kita ngelakuin transpose dulu ya. Yang ditranspose itu matrix kernelnya. Jadi di sini G transpose sama dengan transpose. Di blok semua data G-nya. Terus enter. Buat Excel kalian yang spesial kemarin harus diblok dulu tabel ya, kayak kemarin. Awas lupa, kan itu Excel kalian sendiri, jadi kalian harus ngingetin Excel kalian sendiri gimana cara ngoperasiinnya. Habis dari G transpose kan kita kaliin G transpose dikali G, rumusnya itu sama dengan M-mul. Diblok dulu G transpose nya.
Kalau udah kasih pembatasnya itu samain kayak di tempat kalian. Kalau punya saya itu titik sama koma. Terus blok yang G biasa, enter. Habis itu kan kita ngelakuin inverse, GTG inverse. Rumusnya itu M inverse di blok yang GTG tadi, enter. Udah, kita lanjut ke GTD. G transpose dikali D ya, itu maksudnya. M mul, blok dulu G transpose-nya, kasih pembatas, titik koma, terus blok data D-nya, enter. Udah, kita lanjut nyari modelnya. Sama dengan MO blok GTG inverse, kasih pembatas, blok lagi GTD, enter. Ini M1, ini M2. Sekarang kita lanjut nyelesain data yang kemarin kita nggak selesai. Itu di sini tuh D, terus DOps. Kemarin data observasi ini apa itu? Data mentah dari lapangan kan, berarti yang diambil itu data ini, data porositas yang mentah. Terus dekal itu data kalkulasi. Data kalkulasi itu buat perbandingan antara data lapangan pengukurannya itu udah bener atau belum. Terus di sini deops dikurang dekal. Terus di sini misalin dinamain dulu, dikasih tutup kurung. Ini dipangkatin 2. Ini cuma buat keterangannya doang ya. Terus RMS error, depth-nya tadi ambil yang ini sama D-nya juga. Ini kan dia sampingan aja ya, ambil yang ini. Ctrl C, Ctrl V. Di kalkulasinya itu rumusnya itu rumus dari inversi linear. Inversi linear kemarin kan itu data sama dengan M1 dikali sama X. X-nya itu sebagai depth, terus ditambah sama M2. Jadi di sini kita langsung aja M1 dikunci. Kuncinya itu dari F4 ya. Jadi kalau punya kalian harus pakai Fn, klik dulu Fn terus F4. Pokoknya dikunci. Terus dikali sama X. Terus ditambah sama M2. Dikunci. Enter. Dar. Ini biar errornya nggak segede ini kan errornya masih gede ya, antara data kalkulasi sama data hasil lapangan dari 13 ke 15. Berarti ini data yang dipakai ini ada yang salah. Ini coba diurutin dulu, di sort dari smallest to largest, terus disalin biar datanya tersusun, terus dipaste ke sini di kolom B antara G sama D ini dipaste. Terus paste juga di bagian depth. Nah ini kan errornya jadi nggak terlalu gede kan ya.
Jadi rumus yang dipakai itu ini harusnya dikunci. Ntar ulang aja rumusnya. Sama dengan buka kurung N2 dikunci dikali sama adapt terus tutup kurung ditambah sama M1 dikunci enter. Nah ini kan errornya nggak gede kan, antara 16,7 sama 16,2. Ini diklik aja di bagian sini, klik 2 kali biar dia ngedrag. Sama aja sih sama yang tadi. Bentar. Ini data hasil antara data kalkulasi sama data observasi ini masih salah. Soalnya lumayan masih gede nih, di bagian 13 ini jauh jaraknya. Jadi kemungkinan besar dia berdua ini harus diurutin semua. Ini kan porositas sudah diurutin dari yang terkecil ke terbesar ya, terus kita salin dulu. Paste ke bagian data, terus paste juga ke bagian data observasi. Terus kita urutin juga bagian depth dari yang terkecil hingga terbesar, terus kita salin. Paste ke sini, paste juga di bagian depth di sini. Nah, ini hasil errornya kan nggak terlalu gede ya. Dari 13, ini juga 13, 15, 14, 15, 16, nggak terlalu gede. Nah, kalau udah kayak gini, kita lanjut lagi ke data observasi dikurang sama data kalkulasi. Sama dengan ini kita absolutin dulu, pakai kurung ya, absolut, terus kita drag, nggak bisa di drag nih, ambil yang awal aja, data observasi dikurang sama data kalkulasi, tutup kurung, enter. Terus kita drag dari sini, klik 2 kali. Kalau udah bagian sini tuh tinggal di akar kuadratin aja yang bagian sini, kita kuadratin, terus drag ke bawah. Buat RMS errornya itu sama dengan akar dari, kalau akar berarti SQRT, akar dari rata-rata average, terus blok yang ini, yang kuadrat tadi. Oh, kurang tutup kurung ya, tadi harusnya ditutup kurung dulu ya. Enter. Udah sampai sini. Bikin grafik ini juga ke bagian insert, sama kayak tadi scatter. Grafiknya itu antara data observasi sama data kalkulasi ada berapa ya, lupa saya. Ada 2 nih, data kedalaman versus data observasi yang dikurang sama data kalkulasi. Terus satunya lagi data observasi versus data kalkulasi. Bagian sini tuh berarti ada 2 dimasukin. Bentar ya, berarti ada 3 kali yang diinput. Hubungan depth dengan dops, hubungan depth dengan dops. Oke. Berarti di sini kita klik kanan dulu, select data. Terus di sini bikin 3 kali ya. Hubungan depth dan
Aduh, kan belum mau masukin data loh. Depth decal. Berarti di sini X-nya itu sebagai depth, terus Y-nya sebagai deops dikurang decal. Ini berarti. Oke. Terus kita add lagi yang di sini hubungan depth dan deops. Deops aja ya ini, bukan deops dikurang decal. Berarti ini X-nya sebagai depth, terus Y-nya sebagai deops. Terus klik OK. Kita add lagi hubungan depth dan decal. Berarti X-nya depth, Y-nya decal. Dikalkulasi. Klik OK. Terus OK. Ini range-nya nih harusnya dikecilin lagi. Cuma gak apa-apa lah, biarin. Ini klik tanda tambah di sini, terus klik legend, klik trend line. Oh, yang di trend line tuh yang atas ini aja. Klik dulu yang warna biru, terus klik kanan, terus add trend line. Yang di atasnya ini dicapin semua, 3 di bawah. Nah, ini kan udah. Yang bagian bawah ini dituju juga sih. Oh, bentar. Ini decal. Ini ini kan yang udah kita bikin trend line-nya ini depth sama decal, hubungan depth sama dekalkulasi. Sekarang satu lagi hubungan depth sama dots. Berarti yang ini, yang warna orange. Klik kanan, terus add trend line. Scroll ke bawah, 3 di bawah itu dihapus. Ini sama aja hasilnya. Berarti ini yang diambil satu aja, satunya hapus. Kalau udah kayak gini udah. Terus kita lanjut lagi yang bagian tadi, depth versus decal gak sih? Iya, dots. Ke insert, terus scatter, klik kanan, select data, add. Di sini hubungan deops versus decal. Berarti X-nya itu sebagai deops, Y-nya sebagai decal. Oke. Oke. Udah kayak gini, klik di sebaran datanya, terus klik kanan, terus add trend line. 3 di bawah di checklist semua. Udah di X. Ini klik dulu tabelnya ini, kurvanya ini, terus klik tanda tambah, checklist yang bagian legend. Ini disusun ke sini. Udah. Jadi di sini buat hasil ini nanti
ada 3 kurva hubungan D observasi dengan D kalkulasi, terus hubungan ini nggak ada lagi. Ini ditambah dulu titlenya, axis time, bukan, chart titlenya itu hubungan depth dan D-ops decal. Jadi ada 3 kurva ini satu, kurva yang ini satu, sama kurva yang ini satu. Jadi nanti pengolahan LA kalian sama aja kayak gini. Nanti kalian nentuin binnya juga, bikin deskripsi statistik juga, bikin histogram, terus bikin korelasi sama kovariansi, terus bikin kurva 3 ini, terus ngelakuin regresi linear. Coba ya, kita coba dulu ke data LA. Saya kasih hint aja deh data LA saya kemarin. Ini datanya ini ada banyak, ada berapa ratus gitu. Nanti yang kalian kerjain berarti ada sama aja, cuma nanti yang dipakai itu tadi kan pakai depth ya, sekarang nanti pakai kecepatan sama porositas. Jadi nanti yang dibikin kurvanya itu berarti ini data yang dipakai itu bukan porositas tapi data kecepatan. Jadi nanti yang kalian olah itu depth sama kecepatan. Coba dulu. Ini kalau di sort dari yang terkecil ke yang terbesar sama aja kayak yang tadi ya, cuma ini harusnya hubungan depth sama porositas, sama dibikin lagi hubungan depth sama kecepatan. Jadi nanti ada 4 kurva. Kovarian, terus korelasi, terus ngelakuin regresi linear. Terus bikin kurva kayak tadi, antara data kedalaman sama D-ops dikurang decal. Yang ada 3 data yang dimasukin tadi, yang ini hubungan depth sama D-ops dikurang decal, hubungan depth sama D-ops, hubungan depth sama decal. Terus yang satunya lagi hubungan depth sama decal doang. Nanti data yang kalian masukin ke LA, masukin aja data ini, terus data histogramnya ini ambil aja setengah, samain kayak yang bentuk yang ini tadi, ambil setengah aja, terus masukin semua kurvanya, kovariannya dimasukin juga, korelasinya juga, terus yang ini dimasukin juga, hasil forward modeling sama hasil data yang ini ambil setengah aja, sama masukin kurva 2 ini, sama aja data yang diolah itu antara depth sama porositas ini kan. Jadi nanti binnya itu kalian olah
dari yang terkecil, berarti yang terkecil itu 0,03. Terus yang terbesarnya itu 0,5 berarti. Ini kan 0,48. Berarti yang terbesarnya itu 0,5. Kita lihat sini. Benar kan 0,5. Udah kan? Gak bakal susah lagi lah kalian ngolah buat data laporan akhir. Data yang diolah sama aja. Nanti buat bagian di sini tadi diinget ya, buat forward modeling tadi, data depth sama data D-nya ini disusun dulu. Udah segitu aja. Ini kan kalau misalnya udah selesai diolah, ini kalian klik file terus save as. Jangan di save biasa tapi di save as Excel workbook. Terus ini kalian namain sesuai sama apa aja, bebas kalian. Bukan bebas sih, namain sesuai sama format penamaan laporan, terus di save. Udah, ini udah boleh di exit. Oke, mungkin cukup sekian buat asistensi atau record ngelanjutin laporan kemarin, ngelanjutin praktikum yang kemarin. Saya udah capek juga. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain aja di grup. Tapi saya harap nggak banyak yang nanya. Nggak mungkin juga kalian nggak paham. Terima kasih.